Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami surga menyembah di kakak semesta. Saudara-saudara, kita berkumpul dalam nama Bapa Sang Pencipta, Putra Sang Penebus, dan Roh Kudus, pemelihara bumi dan segala makhluk. Terpujilah Tritunggal yang Maha Kudus. Tuhan adalah suara dan kehidupan, pencipta alam semesta, sumber segala kehidupan, yang dikidungkan para malaikat, cahaya yang menakjubkan dari semua misteri, yang diketahui pun yang tidak diketahui manusia, dan kehidupan yang hidup dalam semua. Kita hendak menyapa setiap saudara dalam nama Yesus yang dilahirkan dari perawan Maria, anak Yusuf, cucu Heli, cicit ke-40 Daud, anak Yese, cucu Rut dan Boas yang oleh Rahab kemudian Tamar, cucu ke-7 Yehuda, anak Yakub, anak Ribka dan Ishak, anak Sarah dan Abraham, keturunan Nuh, cicit Enok yang berjalan bersama Allah, cicit keempat Eva dan Adam, anak-anak manusia dari bumi dan pencipta. Dan siapakah kita? Kita diundang untuk merenungkan dan berbagi dengan sesama kita tentang para leluhur dan tentang arti nama kita. Kita berkumpul dalam nama Dia yang dilahirkan di Bethlehem, yang tinggal sebagai pengungsi di Mesir, dan yang dibesarkan di Nazaret dekat Danau Galilea, danau yang memberi makan sungai Yordan. Di manakah rumah kita? Kita juga diundang untuk merenungkan dan berbagi dengan sesama kita tentang tempat asal dan ekologi di tempat asal kita masing-masing, serta bagaimana gambaran tentang rumah kita. Dari setiap tempat yang kita sebut rumah, kita dikumpulkan dalam nama Allah, pencipta, penebus, dan pemelihara bumi, dan seluruh ciptaan. Itulah rumah kita bersama. Sekarang marilah kita daraskan Mazmur 84 dan 24 yang diadaptasi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya. Doa syukur atas bumi. Pencipta sumber kekuatan segala makhluk, kami menghormati-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Kami menghormati Roh-Mu yang memperbarui dunia
dan memanggil kami untuk merawat ciptaan-Mu di segala penjuru, timur, selatan, barat, dan utara. Kami hidup di dalam jaringan kehidupan seturut cara yang telah Engkau tunjukkan. Datanglah ya Roh Ilahi saat kami berkumpul dalam nama-Mu. Marilah kita menghadap ke timur, tempat terbit fajar. Di sana ada keindahan di pagi hari, ketika setiap hari baru dan suci dilahirkan, pandangan dan impian baru ditemukan. Semua yang menghormati kehidupan di sekitarnya, semua yang menghormati kehidupan di dalam dirinya, akan bersinar dengan terang dan kemuliaan ketika pagi datang lagi. Dan kami berdoa, Datanglah ya Roh Kudus, datanglah. marilah kita menghadap ke selatan. Di selatan, tempat segala yang bertumbuh, ada kebijaksanaan, entah tentang nyanyian kematian yang memilukan, maupun tentang lagu kelahiran yang menggembirakan. Sebagaimana ibu bumi memberikan sumber hidupnya agar anak-anaknya tetap hidup, kami pun hendak mempersembahkan kembali kepadanya rasa hormat kami atas tanah yang suci, tempat kami berpijak. Dan kami berdoa, datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Marilah menghadap ke barat, tempat untuk melihat. Di sana dilahirkan hamba dari para hamba yang mewartakan Injil kepada kami. Tuntunlah kami di setiap penghujung hari dan penuhilah kami dengan damai-Mu. Dan kami berdoa, datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Marilah kita menghadap ke utara. Kami memandang-Mu, Tuhan pencipta kami, yang membersihkan bumi dengan salju, angin dan hujan. Kami memandang-Mu, Yesus, yang senantiasa memenuhi kami dengan keluasan belas kasih dan rahmat, serta merangkul semua orang dengan penuh kasih. Kami memandang-Mu, Roh Kudus, yang senantiasa datang dan menginspirasi kami. Dan kami berdoa, datanglah ya Roh Kudus, datanglah. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Langit dan bulan, pujilah Tuhan, bumi lautan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Doa tobat. Segala puji bagi-Mu Tuhanku, melalui saudari kami, Ibu Pertiwi, yang menopang dan mengasuh kami, dan yang menghasilkan berbagai buah dengan bunga warna-warni dan tumbuh-tumbuhan. Dengan kata-kata ini, Santo Fransiskus dari Asisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti seorang saudari yang dengannya kita berbagi hidup, dan seperti seorang ibu yang cantik yang senantiasa membuka tangannya untuk memeluk kita. Saudari kita ini sekarang berteriak kepada kita karena kerusakan yang kita timpakan padanya oleh penggunaan yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan kekayaan alam yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Inilah sebabnya mengapa bumi yang sedang berbeban berat dan terluka karena beragam kerusakan menjadi salah satu yang paling terlantar dan teraniaya di antara kaum miskin kita.
Dia menderita sakit bersalin. Maka marilah kita mengakui dosa kita. Yesus Kristus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, karena keinginan kami untuk menguasai jutaan keluarga manusia mengungsi dari rumah mereka. Banyak yang tidak memiliki akses ke air bersih, sanitasi, dan tempat-tempat yang bermartabat untuk kebersihan pribadi. Kasihanilah kami dengan bumi dan segala isinya. Rubah di padang dan burung di udara memiliki tempat untuk disebut rumah, karena kami menyalahgunakan tanah, air, dan udara. Habitat-habitat dinodai, dan jutaan spesies tidak lagi memiliki rumah. Kasihanilah kami demi bumi dan segala isinya. Engkau menjanjikan berkat bagi semua orang di bumi. Tetapi ketika kami mengeksploitasi kekayaan ciptaan-Mu, tanah adat hancur, dan mereka yang tinggal di dekatnya kehilangan tempat dan cara hidup mereka. Kasihanilah kami demi bumi dan segala isinya. Biji sesawi sungguh luar biasa, karena menyediakan tempat berlindung bagi banyak makhluk yang lain. Tetapi kami mencari keamanan untuk diri kami sendiri, bukannya saling peduli dan bersikap ramah terhadap sesama ciptaan. Kasihanilah kami demi bumi dan segala isinya. Mari kita renungkan bahwa kita sendiri adalah debu tanah. Tubuh kita terbuat dari unsur-unsurnya. Kita menghirup udara sucinya, dan kita menerima kehidupan dan kesegaran dari air sucinya. Semoga kita mendengarnya sebagai sebuah janji dan panggilan. Kembalikanlah kami, ya Tuhan, dari keinginan untuk menjauhkan diri dari rumah kami, taman ciptaan-Mu ini, dan dari keinginan kami untuk menguasai bumi-Mu. Panggillah kami kembali ke rumah kami, bumi-Mu, untuk mengolah dan merawatnya. Kumpulkan kami dalam kesatuan relasi yang adil, yang menyembuhkan dan menopang. Terangi kami dengan Roh-Mu yang memperbarui wajah bumi-Mu dan yang melindungi rumah bagi semua ini. Amin. Pembacaan dari kitab Amsal. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setia-Mu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya
dan selamanya. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pembacaan dari kitab Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakimu," bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi miskin milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah seluruhnya terhadapnya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku
memaklumkan Injil kepada orang hina dina, dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan bersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin mereka luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, mulai pada hari ini 1 September hingga tanggal 4 Oktober nanti, kita memasuki suatu masa yang sangat spesial, yakni masa penciptaan atau Season of Creation.
Puncaknya jatuh pada tanggal 4 Oktober, tidak lain bertepatan dengan Hari Raya Santo Fransiskus Assisi yang sejak tahun 1979 diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II menjadi santo pelindung ekologi dan juga pelindung bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup. Pada masa season of creation ini, saudari dan saudara, kita diminta agar memberikan perhatian yang khusus melalui doa, melalui refleksi, studi bersama, dan juga aneka macam kegiatan konkret lainnya untuk menyelamatkan ibu bumi kita yang saat ini sedang menjerit akibat aneka macam persoalan yang melandanya. 3 tahun terakhir bersama GPIC OFM kita rayakan secara bersama masa penciptaan atau season of creation ini sejak tahun 2019. Tahun 2019 kita mengangkat tema tentang the web of life, jejaring kehidupan, di mana di sana mau diperlihatkan bagaimana relasi antara setiap makhluk di muka bumi ini ibarat sebuah jejaring, sebuah sistem, sebuah ekosistem di mana setiap makhluk termasuk manusia ada di dalamnya. Tahun 2020 kepada kita disodorkan tema tentang Jubilee of the Earth, New Rhythm, New Hope. Tahun rahmat bagi bumi, irama baru, harapan baru. Dengan tema ini mau ditegaskan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat banyak manusia cemas, ketakutan, kepada kita diharapkan bahwa krisis akibat pandemi ini menghasilkan sebuah irama baru dalam kehidupan kita, dan irama itu akan memberikan harapan baru karena irama itu akan lebih memperhatikan aspek ekologis dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada tahun ini kepada kita diberikan tema tentang home for all, renew the oikos of God, rumah untuk semua, membaharui oikos Allah. Bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini sangat membantu saya untuk merefleksikan persoalan ekologi dan juga persoalan kemanusiaan saat ini. Oleh karena itu, tema refleksi saya pada hari ini fokus pada satu persoalan penting dalam isu ekologi, yakni tentang keadilan ekologis. Konsep keadilan ekologis ini ingin menghubungkan persoalan ekologi dengan persoalan kemanusiaan, persoalan sosial, teristimewa persoalan keadilan. Keadilan ekologis kurang lebih mau menegaskan 2 poin penting. Poin penting yang pertama ialah keadilan tentang setiap makhluk hidup yang masing-masing memiliki hak untuk berada, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang biak tanpa dirusakkan secara sewenang-wenang. Dan poin yang kedua, berbicara tentang keadilan ekologis berarti juga berbicara bagaimana akses yang adil dari setiap orang terhadap alam semesta itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kerusakan ekologi tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap alam, tetapi juga kerusakan terhadap manusia, teristimewa mereka yang kecil, mereka yang miskin, mereka yang tidak mempunyai kekuasaan dan kekayaan. Itulah sebabnya Leonardo Boff menulis sebuah buku yang berjudul
cry of the earth, cry of the poor. Tangisan bumi, tangisan orang-orang miskin. Dalam bacaan pertama, dalam bacaan Injil yang kita dengar tadi, sangat menarik perhatian saya tentang apa yang dikatakan oleh sang ibu tadi. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Berbicara tentang keadilan ekologi, kita berbicara tentang satu aspek penting, yakni aspek pembangunan. Pembangunan yang terjadi saat ini di seluruh dunia maupun juga yang terjadi di Indonesia sungguh-sungguh memperlihatkan sebuah kebijakan pembangunan yang tidak adil, baik terhadap lingkungan maupun terhadap orang miskin. Oleh mereka yang memperjuangkan keadilan, pembangunan jenis ini disebutkan dalam sebuah trickle down effect, efek tetesan ke bawah, efek rembesan, efek remah-remah yang jatuh dari meja tuan-tuan itu. Orang miskin, orang kecil tidak pernah menjadi subjek dari pembangunan itu. Mereka hanya objek. Maka kita bisa melihat hal ini secara konkret ketika sebuah perusahaan, misalnya perusahaan tambang atau perusahaan perkebunan masuk ke sebuah wilayah. Ketika ditanya oleh masyarakat di setempat, apa untungnya perusahaan ini nanti untuk kami? Perusahaan itu menjawab, nanti kamu akan dibuatkan jalan raya, nanti kamu akan dibuatkan akses kesehatan, air minum. Itu janjinya, meskipun tidak dalam kenyataannya tidak demikian hal. Dan di sini diperlihatkan kepada kita poin nyata dari trickle down effect itu. Orang-orang miskin hanya mendapatkan rembesan, hanya mendapatkan remah-remah, ibarat remah-remah yang jatuh dari meja sang tuan tadi, yang siap disantap untuk mengenyangkan lapar sang anjing tadi. Dalam tanda kutip, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Saudari-saudara umat beriman yang dikasihi Tuhan, melalui season of creation ini, teristimewa melalui ibadat pembukaan hari ini, kita kembali diajak bahwa rumah ini harus menjadi rumah untuk semua. Siapapun, makhluk apapun harus merasakan ketenteraman, kenyamanan, dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Yakobus tadi, juga oleh bacaan pertama dari kitab Amsal. Hendaknya rumah kita bersama ini harus diwarnai oleh sebuah persaudaraan. Tidak ada pembedaan yang kaya, yang miskin, yang berkuasa, dan orang-orang masyarakat kecil yang tidak berdaya. Dan semoga rumah bersama itu dibangun atas dasar kasih. Dan yang terakhir, menarik sekali dari bacaan Injil tadi, ketika Yesus sudah menyembuhkan orang-orang yang kerasukan roh jahat, yang bisu dan tuli, reaksi dari orang-orang itu mengatakan demikian. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segalanya baik. Mendengar kata-kata ini, kita diantar kembali kepada kitab Kejadian bab 1, kisah penciptaan, di mana dalam penciptaan itu Allah melihat segala sesuatu yang diciptakan baik adanya, bahkan sangat baik. Kita dipanggil untuk bersama Yesus, untuk berjuang demi bumi kita, agar semuanya merasakan kembali kebaikan itu. Kita meminta kekuatan dan Roh Kudus dari Yesus
agar kita diberi kekuatan dan kesanggupan untuk berjuang demi kebaikan bumi kita, demi kebaikan rumah kita bersama, agar kita segenap ciptaan sungguh merasakan bumi ini sebagai rumah bersama yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kini marilah kita berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Kita adalah milik Sang Pencipta yang menurut gambarnya kita semua diciptakan. Di dalam Tuhan kita bernafas, di dalam Tuhan kita hidup, di dalam Tuhan kita berbagi kehidupan dengan semua ciptaan. Kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus, gambaran sejati Allah dan kemanusiaan. Di dalam Dia Allah bernafas, di dalam Dia Allah hidup, melalui Dia kita berdamaikan. Kita adalah milik Roh Kudus yang memberi kita hidup baru dan menguatkan iman kita. Di dalam Roh kasih bernafas, di dalam Roh kebenaran hidup. Nafas Tuhan selalu menggerakkan kita. Kita adalah milik Tritunggal Maha Kudus yang satu dalam semua dan tiga dalam satu. Di dalam Allah kita semua dijadikan, di dalam Kristus kita semua diselamatkan, dan di dalam Roh kita semua dipersatukan. Kita semua adalah milik bumi, rumah kita bersama. Bumi dan segala isinya yang adalah milik Tuhan. Doa umat. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dan merenungkan semua ciptaan dan karunia Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Cinta. Kami mengucapkan terima kasih. Mari kita merenungkan Ibu Bumi, Ibu kita, yang di atasnya kita berjalan, Dia yang menopang kita dan memelihara segala kehidupan. Kita merenungkan mineral, jamur, dan bakteri yang memberi kehidupan pada tanah, tubuh, dan sistem. Kita berdoa agar kita bisa belajar bersama di bumi dengan lebih banyak lagi rasa hormat. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita renungkan alasan kita berkumpul. Karena tempat di mana kita berkumpul dan tempat bagi semua hewan dan tumbuhan kita sebut sebagai rumah. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita renungkan seluruh keluarga manusia yang mata pencaharian dan kesejahteraannya bergantung pada kesejahteraan bumi. Kita mengangkat laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dipindahkan dan diasingkan dari rumah mereka. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita merenungkan air suci bagi dunia, samudera luas, akuifer, danau, dan sungai, kehidupan yang hidup di air, dan mereka yang memberikan dirinya untuk menjadi makanan kita. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Sekarang marilah kita merenungkan kehidupan tanaman di dunia Sang Pencipta yang ada di dalam tanah, akar dan umbi-umbian yang ada di atas tanah, rerumputan, obat-obatan, tanaman, dan semak belukar. Semua jenis buah yang baik yang sudah diberikan Sang Pencipta bagi kita, juga pohon-pohon besar di hutan. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita renungkan semua kerabat kita, hewan yang merangkak, berjalan, berenang, dan terbang. Kita berterima kasih kepada mereka yang menyediakan makanan, mereka yang menopang siklus kehidupan dengan cara mereka,
serta mereka yang ada di sekitar kita, dan memberi keindahan. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita merenungkan burung-burung di udara, pembawa pesan antara kita dan Sang Pencipta. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita renungkan relasi timbal balik yang menopang kehidupan bersama di komunitas tercinta ini. Kita merenungkan 3 bersaudara, Jagung, Kacang-kacangan, dan Labu, yang saling memelihara, menjaga, dan menopang saat mereka tumbuh bersama. Hubungan ini adalah hadiah dari Sang Pencipta dan rezeki kita. Tuhan yang Maha Cinta, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Pencipta, lihatlah makhluk-makhluk yang berkumpul di sini bersama-sama, dan utuslah kami kemanapun Engkau kehendaki, sehingga kami dapat mewujudkan keadilan bagi ciptaan-Mu melalui keberadaan dan tindakan-tindakan kami. Berjalanlah bersama kami sehingga kami dapat menghadapi angin perubahan dan tetap berjalan di jalan yang benar. Lindungi dan perbarui rumah bersama ini. Terangilah kami, topanglah kami. Semoga Tuhan Pencipta menyertai kita hari ini dan selamanya. Amin. Doa Bapa kami. Marilah kita daraskan doa Bapa kami secara bersama-sama. Engkau Pencipta bumi, penanggung rasa sakit, pemberi kehidupan, sumber dari semua yang ada dan yang akan ada. Bapa dan Ibu kita semua, Tuhan yang Maha Kasih, yang di dalamnya ada surga. Kesucian nama-Mu bergema di seluruh alam semesta. Jalan keadilan-Mu diikuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Kehendak surgawi-Mu dilaksanakan oleh semua makhluk ciptaan. Datanglah ke bumi persekutuan-Mu yang penuh damai, dan membebaskan serta topanglah harapan kami. Berilah kami makanan yang kami butuhkan hari ini. Ampunilah kami karena kami saling menyakiti. Kuatkanlah kami di saat pencobaan dan ujian. Lepaskan kami dari cobaan yang terlalu berat untuk ditanggung, dan bebaskan kami dari cengkraman semua yang jahat, karena Engkau memerintah dalam kekuatan cinta yang mulia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa damai. Jika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, satu rumah, satu tubuh. Kita melihat Tuhan di sekitar kita. Kita melihat Tuhan di dalam diri kita. Kita bersyukur kepada Pencipta kita. Mari kita berbagi sifat peduli yang telah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, dengan saling menyapa dan memberi salam sebagai tanda keadilan Tuhan akan kedamaian, cinta, pengampunan, dan kasih karunia. Damai Pencipta kita menyertai saudara-saudari dalam segala hal. Kita diundang untuk peduli dan berbagi damai dengan sesama, dan mengucapkan kata damai kepada tanah tempat kita berkumpul, dan kepada makhluk-makhluk yang berbagi dengan kita tempat tinggal, rumah bersama ini. Saudara-saudari, sekarang marilah kita daraskan bersama-sama doa penutup, doa masa penciptaan 2021. Allah Pencipta segala, kami bersyukur bahwa dari dalam persekutuan kasih-Mu, Engkau menciptakan planet kami untuk menjadi rumah bagi sesama. Dengan kebijaksanaan-Mu yang kudus, Engkau membuat bumi melahirkan keanekaragaman makhluk hidup yang memenuhi tanah, air, dan udara. Setiap makhluk ciptaan memuji Dikau dalam keberadaannya, dan segalanya peduli satu sama lain dari tempatnya masing-masing dalam jaringan kehidupan. Dengan pemazmur kami menyanyikan pujian-Mu, karena di rumah-Mu bahkan burung pipit mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya.
Kami ingat bahwa Engkau memanggil manusia untuk memelihara taman ciptaan dengan cara menghormati setiap makhluk dan melestarikan tempat mereka dengan kehidupan bumi. Tapi kami tahu bahwa keinginan kami untuk berkuasa memaksa planet ini melampaui batas-batasnya. Konsumsi kami tidak selaras dan seirama dengan kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Banyak habitat hilang dan ditinggalkan tandus. Banyak spesies punah dan ekosistem hancur. Di mana terumbu dan liang, puncak gunung dan kedalaman laut pernah dipenuhi dengan jaringan kehidupan. Gurun-gurun yang kering ataupun rawa terbentang kosong, seolah-olah tidak pernah diciptakan. Keluarga-keluarga manusia tersisihkan dan terlantar karena ketidakamanan dan konflik, bermigrasi untuk mencari kedamaian. Binatang melarikan diri dari kebakaran, penggundulan hutan dan kelaparan, berkeliaran mencari tempat baru, rumah untuk meletakkan anak-anaknya dan hidup. Dalam masa penciptaan ini, kami berdoa agar nafas firman-Mu yang kreatif menggerakkan hati kami, seperti dalam air kelahiran dan pembaptisan kami. Beri kami iman untuk mengikuti Kristus menuju tempat kami yang adil di tengah komunitas makhluk terkasih. Anugerahilah kami terang agar dapat menanggapi perjanjian-Mu dan panggilan-Mu untuk merawat rumah kami bersama. Dalam mengolah dan memeliharanya, gembirakanlah hati kami dengan keyakinan bahwa kami berbagi dalam Roh Kudus-Mu untuk memperbarui muka bumi-Mu dan memelihara rumah bagi setiap makhluk. Dalam Dia yang telah datang untuk mewartakan kabar baik kepada segala makhluk, Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga Tuhan seniman ciptaan yang mengagumi bunga bakung di padang, yang mengubah kekacauan menjadi keteraturan, menuntun kita untuk mengubah kehidupan kita dan gereja, serta memancarkan kemuliaannya di dunia. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan demikian ibadat pembuka masa penciptaan telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Muliakanlah Tuhan Allah di setiap waktumu, dan agungkanlah namanya di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus, tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan semua gereja-Mu yang ada di seluruh dunia. Dan kami muji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci.